Halo, selamat pagi Mbak. Ya, pagi. Lanjut. Gimana kok? Mohon, Halo, mohon untuk tidak halo. menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Oh karena iya, percakapan ini akan kita naikkan dalam konten YouTube. oh iya, iya. Gimana Mbak? Cerita Mbak, monggo. Oh, ini Ceh, aku kan dulu pernah di Hong Kong ya, Mm-mm. tahun 2014. Mm-mm. Nah, itu tuh umurku tuh dituakan aku nggak tahu. Taunya kan pas sudah gang paspor ya. Mm-mm. Nah, sekarang kan aku pengen balik lagi ke Hong Kong. Terus Hong Kong kan sekarang maraknya lagi ada kasus data ganda itu ya. Mm-mm. Itu kira-kira bisa nggak Ceh kalau misal aku ke sana lagi, tapi dataku itu pakai data yang lama. Bisa. Itu cuma dituakan aja umurnya. Bisa. Dituakan nek paspor berapa Mbak? Kelahiran tahun berapa? 92. Oh, Ingatku 92 pokoknya. Yang penting kan otaknya nggak tua kan Mbak? Enggak, masih muda. Nah, itu yang penting Mbak. sampai dituakan dulu ke Hong Kong tahun berapa itu? Tahun 2014. Terus habis Iya, itu berapa tahun lama di Hong Kong? 2014. Aku sekitar 6 bulan kalau nggak 7 bulan. Soalnya kan interminute ya aja ya. Mm-mm. Terus kan pulang. Mm-mm. Aku pulang. Habis itu kan baru 2 minggu kalau nggak 3 minggu di rumah itu aku proses lagi ke Malaysia. Mm-mm. Cuma memang aku kan ke PT yang baru itu aku ngomong dataku itu dituakan. Mm-mm. Nanti kira-kira kena kasus nggak ya Jay? Soalnya ya belum pernah berangkat ke Malaysia, cuma aku baru proses sekitar 1 mingguan lah. Aku bilangnya kan mau nggak jadi berangkat ke Malaysia soalnya udah ketemu jodoh. Makanya mau di cancel dulu, ternyata sama PT-nya itu nggak di cancel sampai visa turun. Jadi ya berkas itu sampai sekarang masih di PT, mau tak cari lagi gitu loh. Berarti di cancel sampai nggak berangkat, tapi PT-nya tetap membiarkan itu. Iya, kan aku bilang gini, Mbak, aku mau cancel ya, nggak jadi berangkat. Nanti berkasnya sewaktu-waktu tak ambil. Aku bilang gitu kan, visa kan belum turun ya, masih bisa diambil. Terus dari PT-nya bilangnya gini, apa? Iya Mbak, nanti dikabarin ya. Terus pas tak tanya tuh nggak ada kabar. Udah gitu, pas aku udah mau nikah besoknya hari H, visaku turun Mbak, visanya turun ya. Apa itu dilengkapi persyaratannya, kurang surat izin orang tua ya. Aku nggak tebus, sampai sekarang juga nggak tebus. Ini kan rencananya mau tak ambil lagi, mau tak tanyakan. Soalnya aku nggak punya paspor fotokopi pasporku itu aku nggak punya. Terus dataku yang udah dipalsu itu juga nggak dikasih ke aku sama PL ku yang dulu. Sik, runutane tak perjelas dulu ya Mbak ya. Tahun 2014 sampean ke Hong Kong pakai data yang Iya. beda tahun. Terus habis itu sampean Iya. hanya bekerja di Hong Kong hanya 6 bulan. Terus di interminate pulang ke Indonesia ya. Iya. Terus habis itu sampean proses lagi ke negara tujuan Malaysia lewat PT, bener? Betul. Iya benar. Terus lewat PT itu sampean pakai data lama, paspor lama, bener? Betul. Iya, heeh. Oke, terus sampean nggak jadi terbang karena proses menikah, bener? Iya, Oke, benar. berarti sampean sekarang posisinya paspor lama sampean yang dulu pernah dipakai ke Hong Kong itu sekarang posisinya di PT gitu. Heeh, di PT. Oke, terus iku waktu sampean daftar ke PT tahun piro? Ya sama tahun 2014. Pokoknya baru pulang dari Hong Kong 2 minggu, sekitar 2 mingguan aku langsung proses ke PT itu lewat jalur sekolah. Berarti visa yang sampean tolak itu Malaysia? Iya, Oh, bukan Hong Kong. bukan. Oh. Berarti selama sampean dari tahun 14 sampai sekarang tahun 2023 sampean stay di rumah, belum pernah Iya. lagi ke luar negeri. Iya, belum stay di rumah sampai sekarang. Oke, terus yang sampean pertanyakan apa ini? Proses ke Hong Kong. Ya, kira-kira mau proses ke Hong Kong lagi bisa enggak? Oke. Soalnya kan Oke. gimana kok? Mohon maaf saya potong. Prosesnya ke Hong Kong, Iya. Boyan. Dia cuma 6 bulan kan? Sampean cuma 6 bulan kan di Hong Kong. Iya, heeh. Nah, terus sampean di interminate kan? Iya. Sampean bisa bahasa Kantonis.
Ya kalau diajak ngomong pelan-pelan masih bisa, terus ya pokoknya nyaut lah, bisa naik out dikit-dikit, kalau pelan-pelan masih bisa. Nah, nanti kira-kira sampean di interminate itu gara-garanya apa? Kemarin itu kan aku gantiin toko, gantiin cecenya yang aku gantiin itu, dia itu pulang. Nah, kebetulan deket banget sama anak-anak yang tak ngomong itu, deket banget. Jadi gini, dia tuh nggak suka sama saya. Jadi aku tuh dijelek-jelekin terus sama majikan. Tiap hari tuh dibikin salah terus sama majikan gitu. Apa-apa tuh nggak beneran, apa-apa tuh kok nggak bener gitu. Padahal aku tuh udah nurut ya. Tapi pas aku udah di interminate, lah cecenya yang pulang itu balik lagi ke situ. Itu. Halo? Iya, terus iya gitu. Terus aku sampai pernah part-time juga. Pokoknya sambil nunggu visa habis itu aku part-time jaga nenek juga. Berarti sampean menyalahkan Cece lama atas sampean di interminate. Ya enggak menyalahkan sih. Orang saya diajak komunikasi juga nyambung, disuruh gini-gini juga manut. Tapi ya mungkin ya dari situ juga. Oke Mbak, jadi ketika ditanya alasan banyak semuanya itu teman-teman selalu menyampaikan di mana orang lain yang keliru, orang lain yang nggak benar, orang yang nggak pas. Iya. Nah itu ya sekali lagi saya hanya dengar cerita dari sampean kan, kita nggak ngerti kenyataannya, tapi paling dari sampean cerita itu bisa kita ambil. Nah sekarang sampean sudah posisi menikah, sudah punya anak belum? Sudah. Nah nanti khawatirnya pemikirannya itu labil Mbak, paham kan? Iya. Jadi Ya, yang kami mau cross check itu adalah di saat kegagalan dulu di Hongkong itu sebabnya apa? Karena kegagalan itulah apakah hari ini orangnya berubah atau tidak. Yang pastinya kehidupan pasti berubah. 5-10 menit, 15 menit itu orang bisa berubah. Nah, iya. ini berharap ketika kita memproses sampean nggak seperti karakter sampean yang dulu, yang kemarin. Iya. Yang habis dari Hongkong 2 minggu terus berangkat ke Malaysia. Ini kalau kita nilai coba, ya dari cerita sampean kan kita menilai. Artinya sampean kan Iya. gak yakin dengan pilihan sampean gitu loh. Bener nggak saya ngomong? Iya. Kira-kira. Ini kok kan dulu kan mau balik lagi ke Hongkong sebenarnya. Nah, tapi kan ibu tuh bilangnya gini, jangan ke Hongkong lagi, jangan ke Hongkong dulu. Kalau mau ya ke Malaysia dulu, ke pabriknya, bilangnya gitu. Kenapa nggak boleh di Hongkong lagi? Padahal tuh udah hampir mau nyari majikan lagi. Terus katanya si ibu bilang gini, jangan dulu, jangan balik lagi ke Hongkong gitu. Ya udah, jadi kan nurut. Jadi mau ke Malaysia dulu lah, nyoba ke pabriknya gitu. Iya, gini Tapi loh. ya, Oke, mohon maaf sekali lagi saya potong. Jadi sampean Iya. nurut ibu, iya. Sampean nurut ibu sampean dalihnya sampean itu ya nurut sama orang tua. Hidup itu sampean yang punya prinsip. Iya. Bisa dipahami nggak? Nah, itu loh lah. Iya. Labelnya lebih terlihat. Bisa dipahami nggak? Semakin sampean banyak cerita, semakin saya ngelihat tingkat kelabilan sampean itu semakin akan terdeteksi. Ya kan? Iya. Nah, kekhawatiran kami begini, Mbak. Yakinkan bahwa sampean, orang tua, suami, keluarga itu pastikan mendukung keputusan sampean. Itu yang harus dipastikan dulu, ya kan? Persoalan proses itu Iya. urusan yang sederhana. Bisa dipahami nggak? Ini yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Hongkong tidak seperti bayangan yang istimewa yang begitu luar biasa. Ya kan? Semua butuh pengorbanan. Nah, itu yang harus disiapkan dulu kepada sampean yang ingin saya sampaikan. Kalau cuma sekedar proses, so simple, Mbak. Sangat sederhana. Proses itu gampang. Saya bilang proses itu gampang. Indonesia semua dikasih uang selesai. Iya. Ya, tugasnya sampean adalah bayar potongan. Tetapi dibalik semuanya itu yang dipersiapkan itu kan mental, ya kan? Yang disiapkan posisi keluarga. Kayak kemarin ada cerita sudah bisa mau turun, udah di PT, mau pulang lagi minta restu.
Ulang lagi, diundur lagi penerbangannya. Ya. Iya. Setelah terbang, Iya. masuk majikan seminggu, langsung diinterminate. Nah, ini. Jadi kan ini yang saya Iya. ya saya tidak menyamakan orang itu dengan sampean, tapi itu Iya. tanda atau bentuk ketidaksiapan kita. Kalau kita benar-benar siap, ya sudah, semuanya Iya. surat izin suami, keluarga, semuanya tidak ada yang menghalangi sampean. Artinya step pertama sampean Iya. deal. Step pertama sampean deal dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Itu deal. Iya. Sepakat dulu. Nah, setelah semuanya sepakat kan surat-surat pasti akan mudah didapat. Apalagi sampean Iya. MD. MD itu keluar biaya loh ya. Sekali lagi. Nah, Iya. kalau sampean ke saya tanya tetap saya jawab. Tapi selain sampean tanya-tanya, sampean sudah dapat pondasi gitu loh. Akhirnya nanti mau Iya. melangkah itu lebih enak. Nah, kalau dari Iya. saya, make sure pastikan keluarga beres, kelar, dan MD sampean data-data sampean kan sampean ambil itu juga berbayar. Jalani itu Iya. dulu. Terus saya nggak mau orang melihat saya ekspektasi, wah dijamin sama Sandro, saya nggak mau. Saya juga sampaikan Iya. di depan sebelum sampean proses. Tapi saya berani tampilkan muka saya di konten karena saya berusaha. Tapi belum tentu usaha setiap individu-individu itu akan berhasil. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi kalau dari Iya. saya, persiapkan dulu yang ada, data sampean yang komplit, semuanya, deal-dealan sama keluarga. Begitu mereka Iya. deal, sampean boleh nelpon kami lagi. Bojoku tambahannya apa? Intinya kalau sampean sudah mantep-mantep ke Hong Kong ya sampean harus siap. Bismillah. Karena sampean Iya. cuma 6 bulan di Hong Kong itu pun tahun 2014. Artinya hampir 10 tahun yang lalu kayak gitu ya. Dan itu posisi sampean masih belum menikah. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak, otomatis kebutuhan duit semakin besar. Pikirannya juga oke, kayak gitu kan. Nah, kalau dulu yang dipikir mungkin masa depan sama orang tua. Kalau sekarang orang tua, anak, bojo kayak gitu loh. Jadi dilema itu pasti muncul masalah satu persatu. Nah, jadi untuk masalah proses itu kita bisa bantu tuh bisa-bisa aja. Cuma sampai mantapkan hati dulu. Kayak gitu loh. Ya, karena sampai cuma 6 bulan itu bisa dibilang non-ex, belum pernah punya pengalaman kerja karena baru 6 bulan dan dulu pun sampean masih ada CC Indonesia. Artinya sampean belum totalitas menghadapi majikan Hong Kong. Oke, sekarang saya coba ngomong sama sampean pakai bahasa Kantonis ya. Josana. Josan. Hai, enggak, sampean jawab aja ya. Josan Jeje. Josan Jeje. Ok, Lê Câm Dạ Kế Tô Tìm Hải San à? Ok, Hải San. Lê Câm Dạ Kế Tô Tìm Hải San á? Xây Kế Tô Tìm Hải San, Kế Tô Tìm Màn mán Xây tìm chung Chi Thảo Châu Sẽ Tìm Chung Hải Sản Man con Lê Câm Dạ Chi Thảo Châu Sẽ Tìm Chung Hải Sản hả mấy? Hay Sẽ tìm chung咁你今日有冇煮早餐俾小朋友食？ Halo. Ya. Halo. Ya. Bisa didengar nggak suaranya? Apa bingung bahasa Kantonis? Ya. Halo. Hey, dengar nggak? Udah. Oke. Udah dengar deh. 你個小朋友幾多歲啊？ 7 tahun itu. 7歲。係啊，7歲。使唔使返學啊？返學。唔使。唔使返學啊，今日。喂。Halo.
Halo. Oke, oke. Dari sini saya bisa melihat sampean bahasanya itu sangat kurang kayak gitu ya Iya, Mbak ya. Jadi mau nggak mau sampean tuh harus benar-benar kalau mau ke Hong Kong lagi, mungkin pikiran sampean masuk karena PT. sampean kepinginnya cari uang yang lebih banyak lah untuk mencukupi ekonomi keluarga membantu kayak gitu ya. Nah, sampean harus Ya. benar-benar satu bahasa itu nomor Heeh. satu penting. Kedua, sampean masalah pekerjaan rumah harus dilatih lagi, masalah kerajinan kayak gitu loh ya. Karena sampean Ya. tahu sendiri di Hong Kong mulai dari pagi bangun jam 6 sampai nanti tidur mungkin jam 12 itu non-stop ya, Iya. nggak berhenti. Dan Ini. mungkin kalau kita udah kebiasaan sudah lama di Indonesia itu kan akeh tengak-tenguke kan, jadi nyantai lah, Iya. bisa dibilang nyantai kayak gitu loh. Jadi kayak melatih fisik untuk jalan cepat, terus habis itu mulai dari pagi sampai malam itu aktivitas non-stop, itu mungkin tenaga sampean perlu dilatih kayak gitu loh. Iya, Cek. Makanya mau nggak mau sampean harus benar-benar masuk PT. Dan kalaupun sampean Iya. masuk ke Hong Kong jangan berharap untuk kepengen cepet terbang kayak gitu loh ya. Iya. Karena sampean Iya. harus benar-benar persiapan, minimal sampean harus 6 bulan untuk proses mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik sampean, mempersiapkan bahasa sampean untuk bisa lagi untuk Iya. siap ke Hong Kong kayak gitu ya. Heeh. Iya, Cek. Oke, jadi berarti sampean paspor lama itu nggak ada sama sekali, fisiknya nggak ada. Nggak ada. Ini kan rencana mau diambil ya, mau dicari. Nanti kalau misalkan, Cek, Mm-mm. di PT yang itu datanya berkasnya udah nggak ada, pripun, Cek? Sampean mau nggak mau nanti potong gajinya agak mahal karena kalau kehilangan itu kan paspor kehilangan, karena biaya Iya. untuk bikin paspor kehilangan itu kan juga lumayan mahal. Masalahnya kalau PT Iya. udah bantu sampean terus nanti takutnya sampean MD nggak kerasan, nggak Iya. betah di PT kayak gitu loh, sampean kan harus nebus juga kayak gitu loh. Iya. Iya. Karena sampean nanti takutnya kan kita yang merekomendasikan sampean masuk ke PT terus sampean nggak siap, sampean MD, otomatis sampean harus Iya. bayar biaya, sampean sambat nggak ada duit bla bla bla, aku malah repot Iya. nantinya kayak gitu loh. Jadi kalau bisa sampean ambil aja itu dokumen Iya. sampean. Mau dicari dulu ini. Ya, sampean ambil aja ya, itu usaha sampean. Soalnya dulu Iya. sampean masuk ke situ, kalau bisa sampean ambil ya. Jadi yang penting paspor Iya. sampean itu loh, yang terpenting itu paspor Iya. lama kayak gitu ya. Ya, makasih, Cek. Oke, siap. Nanti kalau memang sampean sudah fix, sampean siapkan aja foto di tempat studio. Nanti tak kasih contohnya Iya. kayak gitu ya. Pakai kemeja, no Iya. make up, no jilbab, kukunya jangan panjang, terus senyum Iya. jangan lupa kayak gitu ya. Bismillah aja, mudah-mudahan Iya. usaha sampean ya rezeki sampean di Hong Kong masih bisa kayak gitu ya. Oke, Cek. Ya. Oke, Mbak. Oke, matur suwun Makasih, sangat. Cek. Yuk, sami-sami yuk. Oke, Bye-bye. makasih, Cek. Bye-bye. Piye, Darling? Datang guling. Ya marah orang pengen balik tapi ya daripada bermasalah dan bagaimana dan seperti apa kan memang kita harus set up dari awal. Jadi disampaikan gak enaknya dari awal. Jadi biar orang itu menyadari bahwa seberapa kemampuannya. Makanya tadi Mbok cek ngomongnya kan ya wis kan dari situ Nggak udah jauh tahu. beda dengan non-X. Ya kan Nggak jauh nggak ada. beda. Jadi pertanyaan yang simpel tanyain umur aja bingung jawabnya. Jam berapa bangun? Nah, Itu masih apa? mikir. Jadi itu masih ya teman-teman bisa ngelihat sendiri ya kan, artinya ambisi, keinginan, cita-cita itu kadang tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi harus belajar dulu, harus mempersiapkan segalanya sesuatu, karena kami tidak menginginkan, kami bukan memburu uang. Sekali lagi ya, mohon dimaafkan kalau saya ngomong agak sedikit idealis. Waduh, kita bukan hanya memburu uang, tapi uang itu kalau hanya sekedar proses kita bisa, tapi udah nyampenya di sini sampean-sampeannya yang glembosi, sampean-sampean mentalnya Bahasa Glembosi iki piye? apa? Glembosi. Ya biar mereka mengartikan sendiri kan. Kalau aku bicaranya terus hal-hal yang formal, hal-hal yang
penting hal-hal yang bahasanya kemunjuan kan repot nanti. Ada sedikit bahasa-bahasa yang membuat Glembosi. yang membuat teman-teman jadi oh ya podo ae tibake wonge ya mbel gedes gitu loh maksudnya. Jadi kalau teman-teman berangkat dan glembosi itu kerugian tidak pada kita, kerugian pada teman-teman. Dan ini yang kami ingin belajar hindari. Bagaimana menghindarinya dengan mempersiapkan sebenar-benarnya, menyampaikan keburukan-keburukannya, menyampaikan hal-hal yang pahit, hal-hal yang gak enak. Kalau saya terus terang ya, saya bilang untuk sebelum ini bojo saya dulu agent ya, saya percaya dan yakin dia bisa. Nah setelah hari ini dia mau, sebenarnya bisa. Wong anak di Indonesia 2-3 aja bisa interview. Gile. Nah, jadi saya percaya, cuman klik onnya dia itu baru-baru beberapa kemarin. Nah, masih kerja kan capek kan, kita ngelihat istrinya kerja dari pagi sampai malam. Aku yakin teman-teman akan bisa dibawa ke majikan sama istri saya, tapi satu hal gitu loh. Nanti kalau sampai neng Glembosi, dek iki ngamuk-ngamuk, Mbak. Nek ngamuk-ngamuk, aku sing mumet ndase, Mbak. Please, come on gitu. Aku yang di sebelah gitu loh. Nah, kita menghindari itu. Kemarin-kemarin saya juga nganterin beberapa Mbak ke PT. Alhamdulillah berangkat. Dan Anda tahu kan? Anda tahu kan? Ada Anda tahu kemampuan saya kan? Saya sama sekali ada anak proses ke saya karena istri saya masih di restoran kerja, ya sudah saya kasih ke orang. Dan pelan-pelan satu persatu dari mereka karena orangnya juga bojoku juga percaya, rekomendasinya juga bojoku tak kasih. Nah, sekarang bojoku sendiri yang handle. Makanya ketika bojoku sendiri yang handle, aku harus lebih menyampaikan karena sebenarnya sopo ae nek masuk nang aku kan gak peduli. Kalau dia peduli dan dia selektif. Nah, kalau saya yang penting saya bantu udah cukup. Selanjutnya kan nasibnya masing-masing kan seperti itu. Begitu bojoku wis ya. Oke, wes pokoknya semangat selalu, kepengen ke Hongkong, semangat belajar bahasa Kantonis, semangat bekerja. Fisik itu utama karena bekerja di Hongkong itu wes pokoknya harus siap mental, siap fisik kayak gitu ya. Oke, sudah sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye.